Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi. Kali ini kita lanjut part 2 ya dalam pembuatan taplak meja ini. Setelah pengerjaan sampai batas ini, sebelum kita menuju ke bentuk segitiganya, saya akan mengulang sedikit ya, sekitar 2 baris bagaimana cara pengerjaan motif sebelumnya. Setelah itu baru kita mengerjakan cara selanjutnya untuk membentuk segitiganya sebagai pengerjaan akhir dari bentuk taplak meja ini. Kita mulai ya untuk mengulang motifnya sekitar 2 baris. Setelah bentuk motif ini kita akan mengerjakan bagian dari rantainya. Dari baris rantai ya, kita buat 3 rantai, kemudian kita buat 2 double crochet, lalu 2 rantai, 2 double crochet lagi, selanjutnya perhatikan kita akan membuat baris rantai. Di sini kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet di lubang rantai seperti ini ya. Masih ingat kan di pola sebelumnya kita buat dulu 1 baris rantai, kemudian kita buat pola selanjutnya. Sekarang kita buat baris rantai, kita buat 5 rantai, lalu di tengah pola 4 double crochet ini kita buat 1 single crochet, 5 rantai lagi, 1 single crochet, seperti itu terus ya. Kita akan mengerjakannya sampai akhir baris ini. Sekarang kita sudah berada di akhir baris, kita buat 5 rantai, 1 single crochet di tengah sini, lalu 5 rantai lagi, kemudian di akhir kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Masih ingat ya polanya seperti itu. Setelah itu kita buat 3 rantai, kemudian kita putar balik seperti ini. Kita buat lagi bagian pinggirnya ya. Kita buat 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Di baris selanjutnya ini kita akan membentuk pola ya. Kita buat di sini di lubang rantai kita buat 1 single crochet. Kemudian di sini kita akan buat 5 rantai dulu. Selanjutnya baru kita buat pola. Kita buat 5 rantai. 1 single crochet. Seperti ini ya bentuk polanya. Perhatikan pola rantai seperti itu di sini. Selanjutnya kita buat pola dengan 4 double crochet. Di lubang selanjutnya kita buat 1 single crochet seperti ini ya. Bentuknya kita selang-seling dengan 5 rantai. Jadi polanya seperti ini, pola lubang rantai lalu pola. Di atas ini kita buat lubang rantai dulu, kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet. Selanjutnya kita bentuk pola dengan 4 double crochet di lubang single crochet. Bagaimana?
Kalian sudah ingat kan cara membuat pola sebelumnya? Kita akan mengerjakan pola seperti ini sampai nanti di ujung baris. Sekarang kita sudah berada di ujung baris ya. Sedikit lagi kita kerjakan. Di sini kita membuat 4 double crochet ya di akhir. Ngikutin polanya di sebelumnya ya. Kita buat 4 double crochet. Lalu di lubang rantai kita buat 1 single crochet. Sama seperti di awal tadi ya. Kemudian di sini kita akan langsung membuat 2 double crochet. Perhatikan ya polanya. Di akhir baris kembali kita buat 3 rantai. Seperti itu ya polanya. Kita lihat dulu. Panjangnya sudah sampai seperti ini ya, sekitar 1 meteran ini panjangnya. Itu belum kita tambah dengan akhir pengerjaan segitiganya. Seperti ini bentuknya. Untuk pinggirannya memang agak bergelombang, itu motifnya memang terbentuk seperti itu ya. Gelombangnya ini jadi seperti renda pinggirnya. Emang seperti itu, tapi kalau kalian pakai itu bentuknya jadi cantik banget. Sekarang kita memasuki pengerjaan bagian sudutnya ya, bagian segitiganya ya. Seperti ini. Kita akan membentuk di bagian akhirnya. Seperti apa caranya? Kalian perhatikan ya. Setelah pengerjaan 3 rantai tadi, kita putar balik. Kembali kita buat pinggirannya dengan 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Nah, di sini letak perbedaannya, kita tidak membuat 5 rantai tapi kita langsung membuat 1 single crochet. Seperti ini ya. Jadi kita tidak membuat 5 rantai, langsung 1 single crochet. Kemudian kita buat 5 rantai di tengah-tengah sini. Kita buat 1 single crochet. Ini kembali kita buat baris rantai. Seperti itu ya. Perbedaannya itu hanya di awal dari setelah pinggir, setelah kita membuat pinggirannya, kita langsung membuat single crochet. Untuk selanjutnya itu caranya sama dengan baris rantai sebelumnya. 5 rantai, 1 single crochet, 5 rantai, 1 single crochet. Kita akan mengerjakannya hingga akhir baris. Sekarang kita sudah berada di akhir baris ya. Kita buat 1 single crochet. Di sini kita tidak buat 5 rantai, tapi kita langsung membuat pinggirannya 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Kita seolah-olah men-skip satu bagian ya, satu lubang kita skip seperti itu ya. Nah, jadinya seperti ini. Bentuknya sudah agak masuk ke dalam. Seperti itu ya. Selanjutnya kita kembali buat 3 rantai. Untuk selanjutnya itu caranya sama. Kita buat pinggirannya lagi. 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Untuk selanjutnya kita tidak membuat 5 rantai tapi kita langsung membuat 1 single crochet.
seperti ini ya. Perhatikan ini mulai membentuk masuk seperti itu ya, nanti akhirnya membentuk segitiga. Kita buat 5 rantai, 3, 4, 5. Kemudian kita buat 1 single crochet. Lalu di sini kita buat motif ya. Kita buat pola dengan 4 double crochet. Seperti biasa ya, tadi habis baris rantai, kemudian kita buat baris pola seperti itu. Habis 4 double crochet, kita akan buat 1 single crochet. Kemudian kita buat 5 rantai. Polanya sama dengan pola sebelumnya ya. 4 double crochet, 5 rantai, 1 single crochet. Perhatikan ya, polanya tetap sama. Kita akan mengerjakan pola seperti ini sampai nanti di akhir baris. Sekarang kita sudah berada di akhir baris ya. Kita buat 5 rantai. 1 single crochet. Ini langsung kita buat pinggirannya seperti biasa dengan 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Kita buat 3 rantai. Seperti biasa kita putar balik. Seperti ini ya motifnya. Tanpa terasa kita terus menguranginya sampai nanti bentuknya mengerucut. Perhatikan ya, ini bentuknya sudah mulai ke tengah, mengerucut ke tengah seperti ini. Kita terus habis pinggiran kita buat 1 single crochet agar bentuknya terus mengerucut ke dalam. Jadi seperti ini nantinya. Setiap habis mengerjakan pinggiran, kalian langsung membuat 1 single crochet sehingga motifnya terus menyusut ya. Tapi motif pengerjaannya tetap sama, baris rantai, ada baris pola. Seperti itu ya. Sampai pola segitiganya akan terbentuk. Sekarang kita sudah sampai di baris ini ya. Perhatikan bentuknya sudah mulai mengerucut ke tengah. Cara pengerjaan tetap sama. Setelah kita membuat pinggiran di akhir ini, di akhir baris ya, kita buat 3 rantai. Kemudian kita putar. Lalu kita kembali membuat pinggiran. Ini merepres ya. Kita buat 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Seperti biasa, ini masih kita susutkan, kita langsung buat 1 single crochet. Tadi baris rantai, sekarang baris motif, kita buat 5 rantai dulu, lalu 1 single crochet, kemudian di 1 single crochet kita buat 4 double crochet. Kita buat 1 single crochet seperti ini ya. Ini namanya baris pola. Cara pengerjaannya sama. Kita buat 5 rantai, 1 single crochet, lalu kita buat pola 4 double crochet, satu single crochet, kita buat 5 rantai, lalu 1 single crochet, sampai akhir kita buat pinggirannya
2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Seperti biasa di akhir kita buat 3 rantai. Ini makin sedikit ya, sedikit lagi kita selesai. Perhatikan aja ini tanpa saya skip. Kita langsungkan aja, kita buat pinggiran 2 double crochet, 2 rantai, 2 double crochet. Selanjutnya kita akan membuat baris rantai ya. Kita buat 1 single crochet, 5 rantai, 1 single crochet di tengah pola. Lalu kita buat 5 rantai lagi, ini baris rantai, tetap ya polanya. 1 single crochet, 5 rantai. Sampai akhir pola pengerjaan selang-selingnya tidak berubah. 5 rantai. 1 single crochet, langsung kita buat pinggiran, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Seperti biasa di akhir kita buat 3 rantai, kita putar, lalu kita kembali buat pinggiran. Untuk mempersingkat waktu pembuatan pinggirannya kita skip ya. Seperti ini pinggirannya. Selanjutnya kita langsung membuat 1 single crochet. Karena caranya sama ya. 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Kita buat single crochet. Kita buat pola di sini karena ini baris pola ya. 4 double crochet. Sama seperti biasa. Selanjutnya kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Ini baris pola, kita buat 5 rantai. Lalu 1 single crochet. Ini sedikit lagi barisnya selesai. Setelah itu kita kembali membuat pinggirannya, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Selanjutnya kembali kita buat 3 rantai, kemudian kita putar. Kembali kita membuat pinggirannya, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Ini kita buat baris rantai. Selanjutnya 1 single crochet. 5 rantai. 1 single crochet di tengah pola. 5 rantai, 1 single crochet, langsung seperti ini ya, langsung kita buat pinggiran, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet. Ini sudah hampir selesai ya, satu kali lagi akan selesai. Perhatikan dengan sudut sebelumnya, ini di awal kita mengerjakannya seperti ini ya. Bentuknya kita harus buat seperti ini. Nanti hasil akhirnya pun sama seperti ini. Setelah kita mengerjakan 3 rantai, kita putar balik seperti ini, sama ya, kita buat pinggiran, 2 double crochet, 2 rantai, dan 2 double crochet.
Di sini kita langsung membuat 1 single crochet. Kemudian kita buat 5 rantai. Lalu 1 single crochet. Perhatikan ya, bentuknya jadi seperti ini. Kita langsung membuat pinggiran. 2 double crochet, 2 rantai dan 2 double crochet. Jadi barisnya ada 2 ya di akhir ini. 2 baris rantai seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian akhir. Ini agak berbeda ya. Kita akan membentuk sama seperti ini ya. Di awalnya itu kan 3 double crochet, ada 4 seperti ini. Lalu kita satukan. Di sini kita akan buat sama. Kita akan buat seperti sudut di awal tadi. Seperti ini ya. 3 double crochetnya ada 4. Sekarang bagaimana kita cara membentuknya agar sama seperti sudut di awal. Seperti itu. Kita buat 3 rantai. Lalu kita putar. Di sini kita akan buat 3 double crochet. Selanjutnya di lubang rantai ini kita akan membuat 1 single crochet seperti ini. Kembali di sini di lubang pinggiran kita buat 3 double crochet. Setelah seperti ini, kita akan kembali membuat 3 double crochet. Kita buat dulu 1 rantai, lalu kita putar. Kita satukan lagi dengan slip stitch seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan buat 3 double crochet lagi di lubang ini ya. Kita buat 3 double crochet. Lalu kita buat 1 rantai. Kemudian kita putar. Di sini kita buat slip stitch. 1 2 3 slip stitch. Kemudian di sini 4 slip stitch. Seperti ini ya. Jadi ada 4 slip stitch. Selanjutnya di lubang ini kita buat 3 double crochet. Seperti ini ya. Jadi di akhirnya kemudian kita buat 1 rantai. Kita putar. Lalu kita buat 4 slip stitch sama seperti tadi. Yang 1 slip stitch-nya itu ada di tengah sini ya. Kita buat seperti ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini sudah selesai. Kita kunci dengan slip stitch. Bentuknya jadi seperti ini. Memang agak beda karena di awal tadi kita buat dengan lubang rantai di tengahnya. Sekarang kita buat pola seperti ini. Tapi coraknya jadi seperti sama. Seperti ini ya. Yang lubang tengah tadi itu tempat kita menaruh rumbai atau untuk taplak meja ini. Nah, di sini ya kita akan taruh rumbai sama seperti ini. Seperti ini bentuk akhirnya. Sekarang taplak meja ini sudah selesai. Kita tinggal pasangkan rumbai di ujung-ujungnya. Kita potong dulu ya ujung dari benangnya karena pembuatannya sudah selesai seperti ini.
Nanti di ujung-ujungnya ini akan kita pasangkan rumbai ya, seperti taplak meja biasa yang saya buat. Cara pembuatan rumbainya juga sama. Setelah selesai seperti ini, panjang taplak meja ini menjadi sekitar 115 cm. Perhatikan bentuk dari pinggiran taplak meja ini, itu seperti renda ya, tidak kencang tapi agak bergelombang. Mengingat durasi yang sudah cukup panjang, ini juga sampai part 2. Jadi dalam pembuatan rumbai untuk taplak meja ini saya tidak mempraktekkannya lagi atau mentutorialkannya lagi di video ini, tapi kalian yang belum pernah lihat video saya bisa kalian lihat dari video-video saya sebelumnya ya. Kalian scroll aja yang mana video saya yang ada membuat rumbai taplak meja. Di short juga ada, kalian bisa lihat di situ. Sekarang kita akan pasangkan rumbai pada ujung dari taplak meja ini ya. Ini bentuk rumbai yang sudah saya buat sebelumnya. Kalau kalian yang belum tahu cara membuatnya, kalian bisa tonton di sini. Atau kalian scroll sendiri di video-video saya sebelumnya ya. Cara memasangnya sangat mudah, ini tinggal kita ikat aja. Kita gunakan jarum tapestri untuk memasukkannya ke lubang ujung dari taplak meja ini ya. Kita masukkan seperti ini, lalu kita ikat dengan tali yang satunya. Seperti ini ya, kita ikat kuat 2 atau 3 kali, nggak apa-apa, yang penting kencang. Untuk sisa benangnya ini kita masukkan ke dalam rumbai menggunakan jarum tapestri juga. Untuk benang sisa dari taplak meja ini kita masukkan juga ke dalam rumbai ya, biar rapi. Sekarang semua benang sisa sudah masuk ke dalam rumbai seperti ini. Kita tinggal lihat kepanjangannya, kita sesuaikan dengan panjang rumbai ya. Kita potong yang kelebihannya. Sekarang rumbai sudah terpasang. Untuk pemasangan di sisi sebelahnya itu caranya sama ya. Dengan terpasangnya 2 rumbai di 2 sisi taplak meja ini, berarti pembuatan taplak meja ini sudah selesai. Seperti ini, cantik kan taplak mejanya? Cara pengerjaannya juga tidak susah, kalian hanya perlu konsentrasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.